Assalamualaikum Brody, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan panjang umur hingga punya jodoh yang demplon ya, amin. Oke, di video kali ini kita bakalan bahas alur cerita film yang berjudul Small World 2021. Nah oke lah Brody, tanpa banyak bacot, hayu langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sebuah kumpulan anak-anak dan juga ibunya. Perkenalkan yang sedang mengamera kita panggil saja Maria dan anaknya bernama Ola. Lalu scene berpindah pada tahun 2004, di situ Ola berkata bahwa dia juga pengen gaun yang teman-temannya pakai untuk mengikuti acara di sebuah gereja. Namun ibunya berkata bahwa dia akan menggunakannya 3 tahun lagi. Singkat cerita, ibunya ini memberitahukan pada Ola bahwa dirinya akan pergi bekerja sementara Ola dititipkan bersama pamannya. Ketika Maria sedang berbelanja, dia menelpon suaminya dan menyuruh untuk bermain sepeda dikarenakan suaminya ini sedang menghamplas. Ya, kemungkinan ngebul cuy. Setelah pulang berbelanja, Maria langsung menanyakan keberadaan Ola kepada suaminya. Namun setelah Maria mencarinya ke kamar, ternyata Ola tidak ada di kamarnya. Hingga Maria pun mencari dan ada salah satu bocil yang mengatakan bahwa Ola ada yang membawanya. Dan orang itu memberikan sebuah permen agar Ola mau diajak pergi dengan orang itu. Lalu si bocil ini mengatakan bahwa Ola dibawa ke sebuah tempat bangunan tua. Dan setelah sesampainya di sebuah bangunan tua itu, Maria menemukan sebuah gaun, potongan rambut, dan permen Rusia yang diberikan ke Ola dari orang itu. Hingga dari permen itulah Maria bisa tahu Ola dibawa pergi kemana. Tak lama ia pun meminta bantuan kepada suaminya yang bernama Roman. Namun suaminya ini sedang ngagoler tidak sadar karena mabok berat hingga ia pun harus pergi sendiri untuk mencari Ola. Ketika di perjalanan, Maria ngebut seedan-edannya hingga ia diberhentikan oleh seseorang polisi yang bernama Robert. Maria mengatakan bahwa anaknya diculik di depan rumahnya dan mereka pun pergi ke perbatasan Rusia. Singkat saja, setelah sesampainya di perbatasan Rusia, terlihat ada tentara yang sedang berjaga dan mereka pun diberhentikan karena tidak membawa paspor. Hingga mobil truk itulah sudah pergi menjauh dan Maria pun sedih dikarenakan anaknya dibawa penculik. 3 tahun sudah berlalu dan berpindah pada anak-anak yang sedang bermain. Lalu tiba-tiba ada sebuah ledakan gas dan seseorang pria bernama Oleg langsung membawanya keluar gedung. Hingga ia bertemu dengan seseorang tentara dan Oleg meminta untuk bisa keluar dari gedung itu. Namun seorang tentara melarangnya pergi hingga ia dipukul oleh tentara itu karena keras kepala. Singkat cerita, ketika petugas pemadam kebakaran sedang mengecek bagian-bagian pipa, tak sengaja ia menemukan sebuah foto anak-anak yang terlihat seksoi. Dan juga ada sebuah kaset DVD hingga ia terlihat sedikit mencurigakan dengan si Oleg. Dan benar saja si Oleg ditangkap oleh polisi ketika ia mau keluar dari gedung itu. Beberapa saat kemudian si Oleg dibawa ke kantor untuk diinterogasi oleh seseorang polisi yang bernama Tania. Tania mengatakan bahwa petugas kebakaran menemukan sebuah foto dan kaset film di apartemen si Oleg. Tapi si Oleg mengatakan bahwa foto itu bukan miliknya dan dia hanya mengurus anak-anak itu saja. Singkat cerita, Tania dipanggil dengan atasannya, kita panggil saja si Bapak Kumis ya, biar gampang cuy. Si Bapak Kumis ini mengatakan bahwa ada polisi Polandia yang sedang mencari gadis yang diculik selama 4 tahun. Ternyata yang sedang mencari gadis itu adalah Robert sendiri. Lalu si Tania berkenalan dengan si Robert dan berbincang tentang dirinya yang sudah 3 tahun menjalani kasus ini. Di malam harinya si Robert langsung memutar kaset itu dan dia menemukan botol minuman yang ada di filmnya. Hingga ia tahu bahwa Oleg lah yang merekam video itu, namun ia kekeh tidak mengakuinya. Dan ternyata si Oleg juga mempunyai saudaranya yang bernama Kirill. Ternyata anak-anak itu juga akan dijual dan setelah menginterogasi si Robert langsung bertanya kepada si Tania tentang bocah-bocah dan si Robert meminta foto mereka. Menurut si Tania, Oleg juga mengadopsi kelima anak itu, namun mereka bukannya diantarkan ke penampungan, melainkan anak-anak itu ditelantarkan di jalanan. Tak sekian lama si Robert pun menghampiri si Bapak Kumis lagi, dia ngambek karena anak-anak itu ditinggalkan di jalanan. Singkat cerita, si Robert dan Tiana menuju ke ruangan untuk menyamakan foto si Ola dengan anak-anak lainnya. Dan ternyata ada foto yang sama dengan si Ola yang dulu dan sekarang. Lalu foto itu dikirim ke Interpol.
Tak sekian lama si Robert langsung menghampiri si Oleg di ruang interogasi. Namun si Oleg di situ sudah tidak ada dan ternyata si Oleg sudah dilepaskan karena tidak ada alasan untuk ditahan. Lalu si Bapak Kumis pun mengatakan bahwa kasus ini akan ditutup. Di sisi lain si Oleg dan kelima anak itu bertemu kembali. Lalu scene berpindah lagi pada si Robert dan si Tiana di ruangan si Bapak Kumis. Tiana mendapatkan informasi dari Interpol bahwa kelima orang anak itu sudah diculik di Eropa Timur. Lalu si Bapak Kumis mengatakan bagaimana cara melacak keadaan si Oleg. Dan si Robert pun menunjukkan sebuah foto kaleng minuman. Di situ terdapat sebuah bayangan seorang pria yang membantu membuat film itu. Dan si Tiana pun mengatakan bahwa si Oleg punya saudara lelaki. Lalu scene berpindah kepada si Oleg dan 5 anak itu. Ternyata anak-anak itu sudah dititipkan kepada saudaranya Oleg, yaitu si Kiril. Di situ si Kiril mengatakan bahwa salah satu anak itu harus dijual, namun si Oleg memintanya untuk mengurus salah satu anak itu karena dia udah menganggap anak sendiri. Namun si Kiril tetap akan menjualnya dan si Oleg pun merayu bahwa si paman Kiril akan mengajaknya berlibur ke salah satu anak itu. Dan setelah si Kiril pergi lalu datanglah si Robert dan si Tiana. Ketika si Oleg mau kabur, si Tiana langsung menembak si Oleg dan dia menanyakan anak-anak itu bahwa pergi kemana. Namun di situ si Oleg tidak mengaku hingga akhirnya Tiana pun menodongkan pistol ke burungnya si Oleg untuk memberitahukan di mana anak-anak itu. Hingga akhirnya si Oleg tidak mau ditembak burungnya dan dia pun ngasih tahu dibawa kemana anak-anak itu pergi. Lalu scene berpindah di Ukraina. Di situ si Kiril diperiksa oleh seseorang tentara. Namun si Kiril mau membuka pintu mobil itu, ada salah satu tentara lagi yang mengaku bahwa si Kiril adalah kenalannya. Dan ternyata tentara itu disogok oleh si Kiril dan mengatakan bahwa dirinya sudah dicari oleh polisi. Lalu si Tiana dan si Robert melihat mobil truk itu melintas dari CCTV keamanan. Di situ si Robert mengatakan kepada si Tiana bahwa dirinya akan pergi sendirian karena Tiana tidak bisa ikut membantu si Robert dikarenakan ia tidak bisa melintasinya. Hingga si Robert pun diantarkan menuju kota Kiev. Setelah sesampainya di kota Kiev, si Robert pun menemukan mobil itu. Pas diperiksa ternyata anak-anak itu sudah tidak ada dan si Robert mencarinya ke sebuah tempat. Dan benar saja si Kiril ada di tempat itu bersama 2 orang mafia. Si Kiril di situ akan menjual anak-anak itu dengan seharga $2.000. Hingga anak-anak itulah diajak bermain ke tempat-tempat keren agar mereka mau ikut dengan 2 mafia itu. Setelah si Robert sampai di sebuah tempat, dia bertemu dengan si Kiril, namun si Robert tidak menyadarinya. Hingga si Robert pun melaporkan kepada keamanan di tempat itu bahwa ada penculikan anak-anak dan semua petugas menutup tempat keluar masuk orang-orang. Dan ketika petugas mengecek CCTV, si Robert pun kayaknya melihat orang yang sedikit mencurigakan. 5 tahun kemudian di Rotterdam, Inggris terlihat seorang gadis yang kelihatannya lesu dan ya, dia sudah berdagang kacang dan merasa depresi hingga dia pun loncat ke kereta yang sedang melaju cepat. Hingga akhirnya dia pun almarhum. Di malam hari ketika si Robert sedang bobo nyenyak, tiba-tiba teleponnya bergetar. Dan dia pun mengangkat telepon itu, ternyata itu dari Interpol Inggris yang bernama Joan. Dia memberitahukan bahwa ada salah satu anak Rusia yang tewas. Lalu di pagi harinya si Robert dan Joan langsung melihat salah satu anak itu yang bundir tadi. Dan ternyata anak itu telah hamil di usia 11 tahun hingga janinnya terpisah selama 14 minggu. Lalu si Robert menanyakan apakah Ola bisa ditemukan dengan petunjuk anak yang meninggal itu. Tak lama si Robert langsung mencari informasi dari ponsel anak yang tadi meninggal untuk mengetahui keberadaan si Ola. Dia juga akan memeriksa sebuah tempat yang terlihat di gambar si anak tadi dan akan menangkap yang mengambil gambar itu. Singkat cerita si Robert langsung menggerebek sebuah apartemen bersama polisi lain. Dan benar saja di dalam itu ada seorang cewek lagi berfoto dengan salah satu modelnya. Tak sekian lama fotografernya langsung diringkus karena telah membagikan foto-foto anak tidak senonoh cuy. Lalu si Robert menghampiri gadis model yang dari tadi duduk santuy saja dan dia memberikan baju untuk menghalangi keseksoyannya.
Mungkin si Robert takut hilap gitu cuy. Ya. Oke, lanjut. Di situ si Robert dan Joan menanyakan identitas gadis itu, namun gadis itu malah membagikan nama-nama lain. Lalu si Robert mengatakan bahwa dirinya dari kepolisian Polandia. Karena hasrat gadis itu sudah pengen gabrut, hingga si Robert digoda dengan gadis itu. Namun untung saja mungkin si Robert kuat iman cuy. Hingga akhirnya si Robert memperlihatkan sebuah foto Ola yang dulu ketika masih kecil. Tiba-tiba saja si gadis itu kebelet pengen ngumpul dan dia pun menuju toilet. Sambil menunggu ke toilet, si Robert sedikit curhat kepada si Joan tentang dirinya yang sudah lama menangani kasus ini. Dan ya, pastinya dia selalu melihat gadis-gadis kecil yang dilakukan tidak baik atau sering melihat film-film porno gitu ya Brody. Hingga si Robert terasa terbayang di pikirannya tentang gadis-gadis di bawah umur yang seksoi itu atau yang bisa disebut dengan penyakit pedofil coy. Nah, sedikit pembelajaran Brody, pedofil adalah gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di usia 14 tahun gitu. Nah, gitu ya Brody. Oke, lanjut. Tak sengaja si Robert melihat foto yang sama dengan Ola dan ternyata yang barusan ke kamar mandi itu adalah si Ola sendiri, namun dia pakai wig cuy. Hingga si Robert pun menginterogasi Stephanie untuk mendapatkan informasi tentang gadis itu pergi kemana. Namun si Stephanie mengatakan dia tidak mengetahuinya, hanya saja gadis itu menawarkan dirinya untuk difoto dengan si Stephanie. Sementara datanglah seorang wanita yang bernama Jasmine dan terdapat juga Ola di dalam mobil itu. Sementara si Jasmine menuju ke kantor polisi untuk menjemput fotografinya yang ditahan oleh si Robert tadi, yaitu si Stephanie. Dan dia pun dibebaskan karena tidak ada bukti. Namun si Robert tetap mau menyelidiki tentang si Stephanie dan kembali lagi ke apartemen yang pernah ia datangi sebelumnya. Jasmine juga menanyakan peralatan dapur kepada Stephanie dan ternyata dia mencari peralatan itu bukan untuk memasak melainkan untuk memotong jari Stephanie. Karena si Jasmine menyangka bahwa Stephanie sudah membocorkan rahasianya dan Jasmine pun pergi dengan santuinya. Ternyata si Robert juga sudah ada di situ dan menyetrum Stephanie. Lalu dia menanyakan di mana bocah itu dan mengancam dengan sebuah pisau. Lalu Stephanie menggodanya sedikit, namun si Robert tidak tergoda sedikit pun. Tetapi si Robert mengatakan bahwa dirinya berhenti mengambil foto dan dia tidak akan mencolok matanya. Dan namun nyatanya, dan setelah dicolok matanya, dia pun memberitahukan kepada si Robert bahwa anak-anak itu dibawa ke istana Jalan Jason 22. Mereka akan mengambil pemotretan di situ dan ada penjagaan ketat yang harus menggunakan kata sandi dan harus memakai topeng binatang. Singkat cerita, di malam pun tiba si Robert di situ sudah menggunakan cosplay serigala. Dan setelah di dalam istana itu terlihat seperti tempat ritual aneh, lalu sang pemimpin pun melaksanakan ritual aneh itu dengan akan menusuk paru-paru seseorang. Dan tiba-tiba saja si Robert langsung menghalanginya hingga ia ditangkap oleh murid si ratu itu. Lalu si Robert pun diikat di kursi dan ditanya oleh si Jasmine. Dan ternyata di situ ada Ola juga. Lalu si Robert akan dibikin burungnya dijilat, karena dengan itu jika burung si Robert dijilat dia bukan sebagai polisi lagi atau tidak suci gitulah ya maksudnya. Lalu scene berpindah pada Stephanie dan seorang mafia. Di situ ia digeret sel lehernya hingga meninggoy. Di waktu yang sama si Robert pun bertemu dengan Dr. Sadler, yaitu psikolog Joan yang diawasin tadi. Dan si Robert membicarakan tentang kejadian semalam. Ia mengatakan bahwa di situ terdapat ritual aneh. Dia juga mengatakan bahwa dirinya itu sudah tidak suci lagi karena gadis itu sudah mengubahnya secara seksual atau mengidap pedofil. Lalu Dr. Sadler mengatakan bahwa si Robert jangan pernah menyakiti anak-anak di bawah umur saja. Singkat cerita, si Robert bertemu dengan si Jasmine untuk meminta Ola dikembalikan. Dan ternyata Ola akan dijual ke negara Thailand hingga menurut si Jasmine Ola akan dioperasi agar keperawanannya kembali lagi. Lalu si Robert pun menanyakan Ola akan dijual kemana, tetapi si Jasmine malah ngomong kagak jelas hingga akhirnya si Robert pun pergi. Johan. Crazy girl. You think you'll stop us? You won't even. Lalu scene berpindah 4 tahun kemudian di Bangkok dan di situ si Robert sedang mengendarai mobil. Tiba-tiba ia melihat anak-anak yang kelihatannya menggoda dan ya, akibat dari pedofil itu. Tak sadar ternyata dia menghalangi pengendara lain, seorang pria yang bernama John. Lalu John ditelepon oleh si istrinya yang menanyakan minuman abok.
Setelah sesampainya di rumah si John, dia dipersiapkan makanan dengan istrinya yang ternyata itu adalah Ola yang sudah dewasa, Brody. Dan tak sekian lama ia akan pergi bekerja sebagai pedagang kacang. Ya, tahulah ya kacang itu apa. Setelah sampai di tempat hotel, di situ Ola make upan dulu agar terlihat seksoi cuy. Dan ternyata pelanggannya itu adalah 3 orang pria yang sudah kakek-kakek dan dia juga memakai kostum superhero. Ya mungkin temanya superhero gitu ya.